Jadi jarimah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jaroma yang dirimu joroman wa jarimatan, yang artinya adalah berbuat dosa. Jadi kalau pelaku yang berbuat dosa itu dinamakan dengan mujrim. Nah, adapun secara istilah agama ini disampaikan oleh Abdul Qadir Haudah dalam kitabnya yaitu Al-Fiqhu At-Tashri' Al-Bina'i fi Al-Fiqh Al-Islami. Beliau mengatakan bahwa ta'riful jara'im fi syari'ah bi annaha mahduratun syar'iyyah zajarallahu anha bi haddin aw ta'zirin. Dalam syariat Islam yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syariah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Jadi konsepnya dalam jarimah itu adalah suatu perbuatan atau larangan yang dilarang oleh syariat. Lalu bagaimana kita cara mengetahui bahwa larangan itu dilarang oleh syariat? Maka caranya adalah dengan merujuk pada referensi Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian jarimah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hudud, yang kedua adalah ta'zir. Nah, apa itu hudud? Hudud adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh agama kita yang telah ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua yaitu ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat tetapi tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, saya kasih contoh sekarang ya. Yang pertama adalah jarimah hudud. Misalnya apa jarimah hudud yang telah ditentukan hukumnya di dalam Quran maupun hadis, yaitu jarimah zina. Kenapa kok zina termasuk hudud? Karena dia hukumannya sudah ditentukan secara syar'i di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Apa kira-kira hukuman bagi pezina? Bagi pelaku perzinahan? Ya, hukum cambuk 100 kali bagi yang mulai muhsan, yaitu orang yang masih belum menikah. Tapi orang sudah menikah, apa hukumannya? Yaitu dirajam. Nah, kemudian yang kedua yang termasuk perbuatan hudud atau jarimah hudud yaitu qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf adalah orang yang menuduh orang lain atau muslimah yang baik-baik dengan tuduhan zina, tapi dia tidak mendatangkan saksi. Itu tertulis dalam Al-Quran surah An-Nur ayat kedua. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Yaitu jarimah sarikoh atau pencurian. Nah, kenapa pencurian termasuk kategori hudud? Karena dia sudah ditentukan hukumannya di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Apa hukumannya bagi pelaku pencurian? Yaitu dipotong tangannya dengan syarat dia sudah mencapai nisab. Kemudian yang terakhir yaitu hirobah. Hirobah adalah pidana perbuatan perampokan. Itu sudah ada nasnya, sudah ada ketentuan hukumnya di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Nah, kemudian kategori perbuatan yang dilarang oleh syarat atau syariat adalah ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir adalah suatu perbuatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, kecanduan judi online, seorang duda anak 1 di Kota Bengkulu ini nekat menggelapkan 2 sepeda motor. Bukan milik dirinya, tapi milik tetangganya. Ini untuk modal bermain slot judi online. Jadi WD ini warga Depati Payung Negara diringkus polisi karena membawa kabur 2 sepeda motor milik tetangganya. Ini sebelumnya dia sempat meminjam 1 sepeda motor milik korban dengan alasan menjemput teman wanitanya. Tak lama kemudian pelaku kembali ke rumah korban dan kembali meminjam sepeda motor milik pacar anak korban. Namun 2 unit sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan dan nomor handphone pelaku tidak bisa dihubungi. Atas laporan korban, pelaku akhirnya